Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV di mana saja Anda berada, topik bahasan kita kali ini adalah antara JRK dan Jokam, siapakah yang memfitnah? Judul ini terinspirasi dari ucapan kaum Jokam ketika sedang melakukan obrolan dengan JRK. Ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa JRK suka memfitnah, suka mencari-cari kejelekan, dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai siapa sesungguhnya yang memfitnah dan siapa yang difitnah, ada baiknya kita ketahui dulu siapa JRK dan Jokam itu. Mengapa mereka bisa saling beradu argumen sampai saling fitnah-memfitnah sedemikian rupa? Kalau diibaratkan, JRK dan Jokam adalah dua pasangan sejoli yang baru saja bercerai. Sang Jokam sebagai suami mengusir istrinya si JRK keluar dari rumah dan dilarang kembali. Jangankan kembali, sekedar mengintip rumah ataupun hanya menengok anak-anaknya pun sudah tak boleh. Bahkan hak waris terputus, hak pengasuhan anak hangus, dan harta gonogini pun pupus. Sungguh naas nasib si JRK. Dengan mereka. Makanya sampai enggak sholat di belakang mereka, sampai warisan enggak kita berikan pemahaman ilmu hukum dan ilmu gabung, pas banget. Konsekuensi secara hukum sekarang. Kalau kita menyatakan beramir karena ini, berarti konsekuensinya yang tidak itu firqah semua dan itu musuh. Lah musuh ya. Sholat tidak kita kita anggap sah. Warisan enggak kita beri. Lah cara mampu perang, perangi. Cara mau perang. Demikian kalimat-kalimat penuh hikmah dari Sang Jokam kepada JRK sambil mendoakan laknat dan celaka. Sementara si JRK yang terusir itu dengan sabar pergi meninggalkan rumah sambil mendoakan kebaikan kepada si Jokam. Semoga Allah menyadarkanmu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepadamu. Semoga kita bisa kembali menyatu dalam keharmonisan dan kerukunan yang utuh. Demikian doa-doa yang dilantunkan oleh JRK. Sepintas kita sudah bisa membayangkan siapakah yang memfitnah. Saya menggarisbawahi tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam di luar golongan kita. Itu sebenarnya salah. Yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu enggak jamaah, Islamnya enggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggu, nek gak jamaah berarti kafir. Baik, sebelum kita melanjutkan kisah yang sungguh dramatis ini, saya ingin menjelaskan dulu kepada sahabat Khairil Anas TV semua, siapakah Jokam dan JRK itu, dan mengapa mereka harus berpisah. Meskipun bagi sebagian orang tentu sudah paham siapa mereka, namun sudah pasti banyak sahabat Khairil Anas TV yang bertanya-tanya karena belum mengenal dan mengetahuinya. Jokam adalah kata sandi atau kode yang kerap digunakan oleh kelompok berpaham takfiri yang identik dengan Islam jamaah. Selain sandi Jokam, kelompok yang mengkafirkan umat muslim yang tidak berbaiat kepada amirnya itu juga sering menggunakan sandi Mbahman, orang iman, orang jamaah, galipat, 354, orang kita, dan banyak lagi kode lain yang mereka gunakan sebagai password
untuk saling mengenali antara satu dengan yang lain ketika mereka saling berjumpa. Sedangkan JRK adalah sebutan untuk kelompok orang yang merupakan mantan Jokam yang hijrah dan meninggalkan paham takfiriyah itu. Meskipun ada akronim tertentu dari JRK itu, namun tim Hairil Anas TV lebih senang memilih kalimat Jamaah Rajin Kajian untuk JRK dan Jamaah Objekan Amir untuk Jokam. Karena memang jamaah dari kelompok Jokam ini dijadikan atau objek bisnis oleh jaringan Amir dan dijadikan sebagai sapi perahan. Mereka diremot tapi merasa diramut, dikuras tapi merasa diurus. Melihat banyak pengikutnya yang mulai sadar dan kehilangan daya hipnotis, sang Amir Jokam panik. Apalagi yang keluar adalah orang-orang elit dan berduit. Pemasukan kekas keamiran mulai menukik. Pemasukan nihil sementara kebutuhan makin mencekik. Maka sang Amir pun melakukan berbagai upaya untuk memagari pengikutnya agar tidak lari dan tetap setia melakukan setoran. Antara lain upaya yang dilakukan menumbuhkan stigma negatif kepada para mantan Jokam dengan menganggap mereka sebagai orang-orang yang membelot, orang-orang yang hianat, orang-orang yang murtad, bahkan dianggap sebagai orang kafir, dan berbagai jenis pembunuhan karakter guna menciptakan citra buruk kepada para JRK mantan pengikut Jokam itu. Dinonaktifkan dari semua kegiatan dan dapuan untuk sementara waktu, ya, sambil menyelesaikan tobatnya dengan taubatan nasuha lahir batin karena Allah. Nah, sampai di sini kita tentu sudah mau semakin memahami dan sudah bisa mengambil kesimpulan siapa sebenarnya yang memfitnah dan siapa yang difitnah, bukan? Memfitnah artinya melontarkan perkataan bohong atau tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki bukti dengan tujuan menjatuhkan dan menjelekkan seseorang, serta melakukan pembunuhan karakter agar orang yang dituju itu menjadi rusak citranya dan nama baiknya di tengah masyarakat. Dan sebutan murtad serta mengkafirkan adalah sebentuk ujaran kebencian yang penuh dengan fitnah luar biasa dan merupakan hal yang terlarang dalam agama. Dan itulah yang kaum Jokam lakukan kepada para mantan Jokam atau Sing bener yang JRK. ngono. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islami gak kanggo, nek gak jamaah berarti kafir. Ya kita kafir-kafir kan nggak masalah kan. Nah, bagi kita Islam mereka nggak kanggu karena Sedangkan kaum JRK yang hijrah itu berusaha menyampaikan fakta dan informasi berdasarkan bukti-bukti serta pengalaman pribadi. Bukan dengan tujuan untuk merusak citra, tetapi justru ingin memperbaiki apa yang rusak itu. Ingin meluruskan serta menyelamatkan saudaranya yang lain agar tidak larut dalam penyimpangan-penyimpangan serta amalan-amalan yang menyalahi syariat. Mereka menceritakan apa yang pernah mereka alami agar cukup mereka saja yang mengalaminya, jangan sampai menimpa saudaranya yang lain, atau agar saudaranya, kerabatnya yang masih terkurung dalam kelompok berakidah takfiriyah itu segera sadar dan keluar. Dari ulasan ini, semoga kita semua, baik JRK, Jokam, atau siapa saja, bisa semakin objektif melihat siapa sesungguhnya yang menjadi korban fitnahan dan siapa pelaku fitnah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam, jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.